warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tibzon. Saya dari Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, dari program studi manajemen kelas malam. Di sini saya ingin sedikit mengulang atau mereview tentang mata kuliah kewirausahaan yang telah saya terima dari semester 2 ini, dari awal hingga kurang lebih 2 bulan ini. Yang pertama itu yang saya terima tujuan berwirausaha. Tujuan berwirausaha yakni untuk meningkatkan taraf hidup bermasyarakat melalui kegiatan pengadaan atau mendistribusikan dan memasarkan aneka jenis produk, barang, dan jasa yang bertumpu pada kemampuan pengembangan inovasi dan kreativitas. Lalu yang kedua, visi dari kewirausahaan yakni menghasilkan produk karya cipta yang inovatif melalui proses berpikir, kreatif, dan bertindak ekonomis dengan memanfaatkan peluang, sumber daya, strategi, kiat, dan tantangan dari lingkungan agar karyanya bisa bermanfaat bagi upaya mengatasi masalah kehidupan manusia secara bijaksana. Lalu kemudian kita masuk ke visi kewirausahaan. Melakukan kegiatan tindakan ekonomis secara efektif dan efisien agar sumber daya, modal, dan kekayaan masyarakat dalam bentuk peluang dapat menjadi usaha mandiri untuk hidup yang lebih baik. Kemudian modal dasar pengusaha. Yang pertama, niat. Kedua, kenali potensi dan kelemahan diri. Ketiga, mengenali jenis dan lingkungan usaha. Lalu yang keempat, menyusun dan mengevaluasi rencana usaha. Kelima, meningkatkan kemampuan profesional diri. Keenam, kompetensi dasar. Ketujuh, punya prinsip. Kedelapan, taat asas dan peraturan. Kesembilan, pengembangan teori. Kesepuluh, kenal realitas. Ke-11, akses informasi. Ke-12, ada objek usaha. Ke-13, produktif. Ke-14, karakter pribadi. Ke-14 yaitu semangat berjuang. 15, empati. Ke-16, jujur. Ke-17, amanah. Ini yang paling penting. Ke-18, antisipasi. Ke-19 yaitu tanggung jawab. Menurut saya tanggung jawab itu paling penting yang harus kita tanamin dalam diri sendiri. Dan yang terakhir itu inovatif. Lalu kemudian kita masuk ke karakteristik wirausaha sukses. Yang pertama itu kegagalan berwirausaha atau Cunningham et al. Yang pertama itu lemahnya keterampilan manajemen usaha. Lalu yang kedua, sulit jadi manajer unggul. Yang ketiga itu sulit merekrut manajer unggul. Dan yang terakhir, sikap dan tindakan one man show. Lalu kita masuk ke kemampuan dasar manajemen usaha. Diidentifikasi melalui A, karakteristik usaha. Lalu yang B, jenis usaha. Yang C, tujuan usaha. Yang D, potensi pasar. Dan yang terakhir, lokasi usaha. Kemudian kita masuk ke titik kritis usaha. Titik kritis usaha yang pertama terjadi setelah masa awal pertumbuhan. Lalu muncul saingan baru. Dan yang terakhir muncul usaha baru. Lalu kita masuk ke usaha khas dan spesifik. Yang pertama, meski kecil tetapi khas dan sulit diikutin sama orang lain. Jadi kita punya usaha yang gak bakalan bisa ditiru. Yang kedua, kita mengadopsi teknologi baru yang lebih efisien. Ya seperti misalnya kayak sistem Gojek atau gimana, itu kan melalui adopsi teknologi baru yang lebih efisien. Jadi kita gak usah keluar rumah. Nanti melalui GoFood ataupun kita bisa nganter barang gitu. Ketiga, efisiensi produksi. Yang keempat, efisiensi manajemen keuangan. Yang kelima, keberadaan bahan baku. Yang ini kayak misalnya bahan baku itu mudah dicari, mudah didapatkan. Ya, seperti kayak di pasar kita mau cari-cari bahan baku kayak terigu segala macam itu gampang banget. Terus yang terakhir, keterampilan khusus. Nah, keterampilan khusus itu untuk kita yang punya usaha ataupun yang ingin
melanjutkan, ingin membuka usaha maksudnya, itu harus penting banget mempunyai keterampilan khusus. Jadi kita tuh nggak perlu lagi yang namanya bayar orang ataupun butuh tenaga, memang butuh ya dari orang lain, tapi kan kalau kita punya keterampilan khusus itu lebih baik. Kemudian kita masuk ke fokus pengembangan usaha, yaitu manajemen keuangan, pengembangan usaha, dan perluasan pasar. Yang keenam, kita masuk ke persoalan mendasar berwirausaha. Pertama itu waktu yang panjang, usaha yang keras, daya dukung jaringan bisnis, dan lingkungan sosial berbudaya masyarakat. Lalu kita memilih jenis usaha yang cocok. Yang pertama itu bidang usaha yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok untuk kita. Kayak misalnya teman saya ini jualan masker muka ya. Itu cocok sama dia, belum tentu saya jual itu cocok. Karena kan banyak kan teman saya cowok, nggak mungkin juga kan mereka maskeran. Mungkin beberapa dari mereka itu ada yang menggunakan masker, tapi kan lebih cocok kayak ke teman saya karena teman saya itu cewek. Jaringan pertemanan juga luas. Jadi teman-temannya juga kan pasti banyak banget yang jual menggunakan masker muka. Lalu yang kedua, bidang usaha yang cocok pada waktu lalu belum tentu menguntungkan pada saat sekarang. Kayak misalnya contoh nih, sekarang kan lagi zaman-zamannya COVID-19, ya kan? Dimana-mana orang itu lebih banyak mencari kayak hand sanitizer, terus masker, ya vitamin C. Nah, kalau misalnya waktu itu kita jual apa ya? Ya waktu itu kita misalnya jual perabotan deh. Perabotan kan. Waktu itu benar-benar untungnya gede banget, menguntungkan. Lalu pada saat kayak COVID-19 ini kita jual jual lagi nih kayak misalnya perabotan karena waktu itu untungnya gede. Nah, sekarang kan nggak mungkin karena orang-orang lebih banyak yang mencari hand wash, hand sanitizer segala macem. Ya kayak misalkan eh perabotan itu yang nggak akan dibeli karena kan waktu itu mungkin perabotan kayak keperluan-keperluan kayak sapu segala macam itu kan lagi banjir ya, kayak awal tahun itu banjir. Ya orang-orang pada nyari kayak misalkan sapu segala untuk penguras segala macam. Dan sekarang di COVID-19 untuk apa gitu kan? Kita keluar rumah aja nggak boleh, ya kan? Mau makan aja harus via GoFood, GrabFood. Nah, seperti itulah contohnya. Lalu kita kemudian masuk ke bidang usaha yang dapat berkembang baik di satu daerah, lalu kemudian belum tentu berkembang dengan baik di daerah lainnya. Kalau ini gimana ya untuk menjelaskannya? Saya masih agak kurang paham juga gitu. Karena untuk usaha di daerah-daerah itu kan lebih ke condong ya misalkan ke tempat wisata ya. Lalu kita masuk ke pangsa pasar harus ada terlebih dahulu. Kemudian menyusul komponen bisnisnya. Dan yang terakhir kepercayaan konsumen itu nomor satu. Lalu keuntungan. Nah ini yang harus kita miliki usaha sebelum ke usaha. Sebelum kita masuk ke usaha. Karena kepercayaan konsumen itu emang benar-benar nomor satu. Baru kita ngambil untung. Kalau misalnya kita ngambil untung dulu, lalu kepercayaan konsumen terakhir, ya usaha kita juga bakalan sepi gitu. Orang pun nggak bakalan nengok apaan sih gitu. Saya aja nggak nyaman. Buat apa saya belanja di sana gitu. Lalu kita masuk ke pedoman memilih bidang usaha. Yang pertama peluang mendapatkan keuntungan itu pasti ya. Yang kedua penguasaan teknisi produksi. Yang ketiga, pangsa pasar dan strategi pemasaran, dan kemudian ketersediaan bahan baku. Oke, kita masuk ke jenis pengusaha. Jenis-jenis pengusaha ini terdiri dari 3 latar belakang. Yang pertama pengusaha murni, lalu pengusaha praktisi, dan yang terakhir pengusaha berlatar influencer. Nah, untuk saat ini memang banyak banget orang yang pengusaha berlatar influencer. Karena apa? Influencer itu sangat menjanjikan. Yang pertama kita nggak usah sibuk ataupun repot-repot pakai ataupun masukin iklan ke TV. Lalu juga kita nggak usah masang apa ya di pinggir-pinggir jalan itu karena kan itu benar-benar membutuhkan biaya yang banyak ya kan.
Dan itu belum tentu orang juga bakal lihat gitu. Sedangkan kita pakai influencer nih, udah otomatis kalau influencer itu kan dari followersnya aja udah 20.000 atau 30.000 ke atas. Itu benar-benar sangat menguntungkan bagi sebuah usaha karena banyak yang berpengaruh gitu sih yang saya baca gitu. Lalu kita masuk ke jenis bidang usaha. Jenis bidang usaha sendiri itu terbagi tiga. Yang pertama manufaktur atau pabrik, kemudian retail, dan yang terakhir jasa. Dan kita masuk ke jenis bidang usaha. Jenis bidang usaha itu ada B2B, business to business, lalu kemudian B2C, business to customer, ada juga distributor, reseller, dan dropshipper. Dan kita masuk ke bab 4 yaitu prinsip dasar usaha. Yang pertama, prinsip dasar ekonomi, dengan biaya sekecil-kecilnya kemudian mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Lalu dengan sumber daya yang ada kemudian bisa dihasilkan produk tertentu. Dengan sumber daya tertentu kemudian bisa dihasilkan produk bermutu yang sebanyak-banyaknya. Kemudian kita masuk ke prinsip dasar wirausaha. Yang pertama, wirausaha bekerja keras agar sumber daya alam yang ada bisa menjadi benda atau jasa yang berguna bagi kesejahteraan. Yang B, kesejahteraan menyangkut kepentingan diri dan keluarga, akan tetapi juga kepentingan masyarakat, lingkungan, dan seluruh makhluk hidup. Yang ketiga, aturan hukum bisnis. Yang pertama itu utang harus dibayar sesuai dengan akseptansi. Lalu pinjaman dikembalikan saat jatuh tempo. Dan yang paling penting, karyawan dan manajemen harus berjalan sesuai dengan SOP. Ya, cukup sekian penjelasan sedikit atau review saya tentang kewirausahaan dari dosen Ibu Eva. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.